Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran nazala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini saya ingin mengangkat satu tema yang sebenarnya sudah sering kita sebutkan dan kita yakini bersama, tetapi mungkin kita perlu menggali seperti apa yang kita yakini. Kita selalu meyakini dan menyebutkan di mana-mana bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Ajaran yang sholihun li kulli zaman wa makan. Bahwa ajaran yang senantiasa membawa rahmat bagi umatnya, dan pada saat yang sama ajaran yang akan selalu relevan, cocok dimanapun dan kapanpun. Keyakinan kita itu kadang-kadang bertentangan dengan apa yang dipahami oleh sebagian orang. Ambillah misalnya kita contoh pada masa lalu setelah terjadinya September 11 itu, ajaran Islam itu kok dipandang sebagai ajaran yang kira-kira mirip dengan ajaran teroris. Ya, bahkan sampai hari ini masih ada beberapa orang yang mengaitkan ajaran Islam itu dengan ajaran yang radikal. Kenapa itu terjadi? Karena sebagian orang tadi menilai Islam itu bukan dari sumber ajarannya, tapi mereka menilai Islam dari pemeluknya. Sehingga ketika mereka melihat beberapa pelaku bom bunuh diri misalnya yang terjadi di Palestina, Afghanistan, di Pakistan, di Afrika, termasuk di Indonesia, dan melihat perilaku-perilaku itu, kemudian ujung-ujungnya mereka memberi label Islam identik dengan agama teroris. Inilah kesalahan besar seseorang ketika ingin menilai sebuah agama. Seharusnya kalau ingin mereka menilai ajaran Islam secara objektif, jangan lihat dari pelakunya, tapi lihatlah dari sumber ajarannya orang Islam yang kita sebut dengan Al-Quran dan hadis. Coba kita lihat satu saja ayat yang saya sebutkan, maka ayat itu sudah bumi hanguskan pendapat yang mengatakan Islam itu sama dengan ajaran teroris. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man qatala nafsan bighairi haqqin wala fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang mencabut nyawa satu orang, nyawa, bukan nyawa orang muslim, tapi nyawa orang yang tidak berdosa, orang yang tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan mereka telah membunuh manusia secara keseluruhan. Itu Al-Quran. Jadi di mana itu Islam sebagai ajaran teroris? Nggak nyambung. Bahkan dalam ayat lain Allah juga menyinggung, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum itu membuat kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah. Itu perintah Allah. Jadi terhadap orang yang kita benci sekalipun, Al-Quran memerintahkan kita untuk berlaku adil terhadap mereka. Jadi tidak ada ruang untuk mengatakan Islam itu sebagai ajaran teroris. Ya, di semua agama, semua pemeluk agama, ada pemeluk agama yang tradisional, ada yang moderat, ada yang radikal. Itu biasa. Kenapa biasa?
Ya karena kitab suci kita ini itu tidak bisa berbicara. Dia dibaca. Sehingga bagaimana ayat Al-Quran itu diamalkan sangat tergantung dengan latar belakang pemikiran yang membacanya. Jadi kalau orangnya dari awal memang sudah radikal, ayat apapun yang dia baca semuanya ditafsirkan secara radikal. Tapi kalau dari awal orangnya sudah memiliki pemikiran yang moderat, yang bisa menghargai perbedaan, yang bisa memahami perbedaan, maka semua ayat itu ditafsirkan secara moderat. Jadi misalnya ayat yang mengatakan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah engkau di jalan Allah dengan harta-hartamu dan jiwa-jiwamu. Nah, tergantung. Kalau orang moderat berpikir ya bukan berarti harus selalu membunuh, mengorbankan jiwa di situ. Tetapi mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki, tenaga, pikiran, itu bagian daripada jihad jiwa kita. Menghabiskan waktu kita untuk menegakkan kebenaran itu sudah jihad. Tapi bukan berarti membunuh. Tapi orang-orang yang sudah mempunyai pemikiran yang radikal itu semua diartikan membunuh. Ayat kok menyuruh bunuh kalau mereka tidak bisa berlaku adil. Jadi memahami Al-Quran itu sangat tergantung dari latar belakang pemikiran seseorang. Itulah sebabnya anak-anak kita yang masih kecil ini perlu dibina, Pak. Jangan sampai kita lengah karena tidak ada jaminan, termasuk anak saya, mereka dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang kotor dan memberikan doktrin-doktrin yang bisa mengancam nyawa anak kita. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Makassar itu sudah contoh yang sangat konkret. Anak muda kok bisa berani mau membunuh, menghancurkan dirinya sendiri yang tidak jelas apa tujuannya. Bahkan mereka menganggap itu jalan pintas menuju surga. Nggak nyambung. Quran mengatakan tadi membunuh satu nyawa yang tidak berdosa sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Mana jalan pintas menuju surganya? Tapi kenapa mereka melakukan? Pasti dengan keyakinan dan tekad yang amat sangat kuat. Kalau tidak kuat nggak mungkin dia lakukan. Pasti berpikir, ini kalau saya lakukan habis saya, hancur saya. Kalau saya mati langsung nggak apa-apa, tapi kalau selamat, kaki tidak ada, tangan tidak ada, pasti berpikir. Tapi kenapa dia mantap melakukan itu? Ya tadi, karena anak kita ini sudah mendapat doktrin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka perhatikan ki anak tak, berikan mereka pengetahuan dasar tentang agama. Tidak perlu menjadi ustadz, tidak perlu kita semua menjadi ustadz, tapi memiliki pengemahan agama yang standar itu perlu. Sehingga begitu ada orang yang mencoba mempengaruhi jalan pemikiran mereka, anak kita sudah tahu, ini nggak nyambung ini, nggak betul ini. Bagaimana kita menciptakan anak kita yang seperti itu? Tapi kalau dia kosong, tidak mengerti, tidak tahu mana yang harus dilakukan, mana tidak tahu ajaran standar agama kita, orang seperti inilah yang paling mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Saya kembali ke tema tadi. Bagaimana kita menilai, melihat bahwa ajaran kita ini, ajaran Islam kita yang dianggap oleh sebagian orang itu sebagai ajaran radikal atau teroris, itu ajaran yang rahmatan lil alamin. Salah satu kunci utamanya adalah karena Al-Quran yang menjadi sumber utama kita ketika berbicara tentang hukum, itu Al-Quran hanya berbicara tentang prinsip-prinsip yang bersifat universal. Itu kuncinya. Kok bisa? Karena Al-Quran itu lebih banyak berbicara tentang masalah-masalah yang prinsip, maka dia menjadi fleksibel. Kita saja melihat diri kita ini, kalau diri kita, anggota organ tubuh kita tidak fleksibel, maka tidak nyaman hidup kita. Tangan kita bisa bergerak, ini menunjukkan bahwa tangan kita fleksibel. Kepala juga bisa menengok ke kiri, mata bisa ditutup, itu menunjukkan bahwa organ tubuh kita fleksibel. Sehingga kita bisa mudah bergerak, kita bisa mudah untuk melakukan sesuatu. Kita punya kendaraan, motor, mobil. Coba bayangkan kalau bannya tidak fleksibel, segi empat, maka susah sekali kita mengendarai kendaraan itu. Coba bayangkan kalau setirnya itu nggak bisa diputar, lurus saja terus, kita akan menabrak sembarangan orang. Tetapi semua itu diciptakan
fleksibel sehingga kendaraan itu bisa beradaptasi dengan jalan yang bagaimanapun sempitnya ataupun bagaimanapun curamnya jalan di sekitar itu. Dia bisa beradaptasi dengan itu. Nah, kalau manusia saja, kendaraan saja perlu fleksibel, apalagi ajaran Islam. Kalau dia tidak fleksibel, maka Islam hanya cocok untuk orang Indonesia. Tapi begitu dibawa ke Afrika orang tidak cocok, dibawa ke Amerika tidak cocok, dibawa ke India tidak cocok. Ya. Jadi kuncinya fleksibel. Terus bagaimana ya, terus bagaimana memahami fleksibilitas ajaran Islam itu? Jadi seperti saya kembali seperti ini. Jadi jangan seperti anak-anak yang karena semangat agamanya begitu tinggi, tapi semangat agamanya tidak ditopang dengan pengetahuan, sehingga kadang-kadang ada ucapan keluar begini, Al-Quran itu sudah lengkap, tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran, semuanya ada. Semua ada dalam Al-Quran. Siapa bilang? Kalau semua ada dalam Al-Quran, masa cukup dengan 30 juz? Ini kadang-kadang karena semangat agamanya ingin menunjukkan bahwa Islam itu sempurna, Al-Quran itu sempurna, tapi cara menjelaskannya yang keliru. Quran itu sudah lengkap, tidak ada lagi yang tidak ada, segalanya ada dalam Al-Quran. Mana bisa 30 juz semuanya ada? Enggak mungkin, enggak masuk akal. Kalau kita belajar zakat saja, ada penulis buku zakat itu, tebalnya sudah lebih tebal dari Al-Quran, itu baru zakat. Jadi tidak mungkin 30 juz itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi kadang-kadang sebagian adik-adik kita ini ngomong seperti itu, hanya karena apa? Semangat agamanya yang begitu kuat, sayang tidak ditopang dengan pengetahuan yang cukup terhadap apa yang dia yakini. Ya Quran 30 juz, kalau mau menjelaskan segala sesuatunya harusnya setebal langit dan bumi. Karena kita tidak boleh egois. Quran ini bukan hanya untuk kita yang hidup saat ini. Quran ini untuk orang yang hidup sebelum kita, orang yang hidup saat ini, dan orang yang akan hidup entah berapa puluh ribu bahkan ratusan tahun lamanya, ratusan ribu tahun lamanya. Kita tidak tahu berapa lama usia bumi ini. Nah ini juga untuk mereka. Nah kalau semua itu diakomodir, Al-Quran menjelaskan semua permasalahan yang ada pada setiap generasi, nggak mungkin 30 juz. Kata Imam Syafi'i mungkin tebalnya setebal langit dan bumi, setebal permasalahan yang ada di muka bumi ini. Tapi ternyata kok 30 juz mampu beradaptasi dengan semua lingkungan dan semua waktu. Karena apa? Ya tadi, karena ajaran Islam, terutama yang berbicara tentang hukum dan muamalah, itu lebih banyak berbicara tentang prinsip-prinsipnya saja. Ada orang yang sampai pada level menolak itu hadis. Karena kekeliruannya tadi. Karena dia sudah yakin Quran itu sudah lengkap, semuanya sudah ada penjelasan dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Dia tidak butuhkan Quran. Lahirlah namanya kelompok Ingkarus Sunnah di Malaysia dan anti hadis di Indonesia, termasuk juga di Mesir. Bagaimana paham kelompok Ingkarus Sunnah ini? Karena dia yakin Quran sudah lengkap, hadis itu bukan sumber ajaran Islam. Jadi kalau kita belajar hadis itu mereka tertawa. Ngapain belajar hadis? Itu bukan sumber ajaran Islam. Nabi Muhammad itu perannya, ya, Nabi Muhammad itu perannya diperumpamakan seperti peran tukang pos. Bagaimana tukang pos itu? Tukang pos itu tugasnya mengantar surat. Begitu surat sampai kepada pemiliknya, selesai tanggung jawab tukang pos. Dia tidak punya hak untuk membuka surat itu, apalagi membacakan kepada pemiliknya. Jadi di mata kelompok Ingkarus Sunnah ini, ya Nabi Muhammad kurang lebih seperti itu. Tugasnya hanya menyampaikan wahyu, ketika wahyu itu sudah sampai ke umat Islam selesai pekerjaannya. Tidak perlu lagi dijelaskan seperti yang ada dalam hadis. Inilah kekeliruan yang disebabkan karena mereka keliru di dalam memahami kesempurnaan Al-Quran. 30 juz, tidak mungkin semua masalah dijelaskan. Nah justru karena Al-Quran ini lebih banyak berbicara masalah-masalah prinsip, masalah-masalah yang universal, justru dia bisa hidup sepanjang masa. Itu rahasianya. Kenapa? Saya kasih contoh sebagai penutup.
Saya kasih contoh misalnya, ketika Al-Quran berbicara tentang kehidupan bernegara. Bagaimana Quran ngomong dalam Al-Quran? Apa ada disebut? Wahai umat Islam, kalau kamu mendirikan negara, contohilah Arab Saudi yang monarki. Apa begitu? Tidak ada. Apa harus republik, negara republik? Enggak ada dalam Al-Quran. Kita mondar-mandir buka itu Al-Quran, tidak ketemu bentuk negara yang diinginkan dan seterusnya. Apa harus ada semacam DPR-nya, MPR-nya, polisinya, kejaksaannya? Enggak ada dalam Al-Quran. Tapi Quran cuma mengatakan ketika satu komunitas dibangun, ketika satu masyarakat yang dibangun, apa yang Al-Quran tuntut? Pastikan keadilan ditegakkan. Begitu juga dong Al-Quran ngomong. Tegakkan keadilan. Lantas bagaimana cara kita menegakkan keadilan? Diserahkan kepada masing-masing umat. Disitulah sebabnya makanya Quran bisa hidup. Mana ada peradaban yang tidak menginginkan keadilan? Semua menginginkan keadilan. Bagaimana cara menegakkan keadilannya? Menurut Indonesia, ijtihad orang Indonesia, yang paling cocok itu bentuknya republik. Ya silakan, Al-Quran tidak masalahkan. Silakan republik. Tapi pastikan keadilan ditegakkan. Bagi Arab Saudi, monarki yang cocok. Ya silakan, tidak masalah. Quran tidak permasalahkan. Tapi pesan Al-Quran, tegakkan keadilan. Kayak begitu Al-Quran, prinsipnya saja. Makanya dia bisa hidup. Tapi coba bayangkan, andaikan Allah memerintahkan kita ketika membentuk satu komunitas, satu negara, harus bentuknya monarki. Apa yang akan terjadi? Sekarang saja sudah banyak yang menolak. Tidak ada yang mau. Apalagi 100.000 tahun yang akan datang. Belum tentu mau. Transaksi keuangan. Bagaimana Quran berbicara dalam transaksi? Macam-macam istilah, macam-macam model, silahkan. Tapi prinsip yang dibangun dalam Al-Quran dikatakan, misalnya dalam transaksi keuangan itu harus ada yang namanya antaradin minkum. Itu prinsipnya, bahwa antara dua pihak yang bertransaksi pastikan dua-duanya sama-sama ridho. Itu artinya apa? Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan pasti tidak ridho. Bagaimana bentuknya? Diserahkan kepada umat Islam itu sendiri. Apalagi contohnya yang lain. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah membenarkan, yang menghalalkan yang namanya transaksi jual beli dan mengharamkan namanya transaksi riba. Nah, itu contoh. Yang mana itu riba diserahkan kepada umat untuk mengkaji. Pokoknya riba itu di dalamnya ada unsur penzoliman yang berlipat ganda. Kapan di situ ada unsur penzoliman, walaupun namanya bukan riba, itu bagian daripada riba. Karena intinya riba itu Allah tidak menginginkan ketika terjadi transaksi keuangan ada orang yang dizolimi. Makanya saya lihat masih sering terjadi ini. Di dekat rumah saya itu masih saya menemukan ada orang yang minjam hari ini 100.000, kembalikan minggu depan 100.000. Kalau tidak bisa, maka kalau misalnya membayarnya minggu berikutnya itu 2 kali lipat jadinya utangnya. Jadi 100 menjadi 200, tidak bisa bayar jadi 300.000. Nah ini contoh. Masih terjadi rupanya di sekitar kita. Dan saya masih mendengar berita itu sampai hari ini. Ya. Jadi seperti itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran lebih banyak berbicara tentang masalah-masalah prinsip. Dan itu jugalah yang menjadi dasar atau alasan mengapa Islam itu bisa beradaptasi kapan saja dan di mana saja. Dan ujung-ujungnya kalau sudah bisa beradaptasi, maka Islam kemudian bisa menjadi agama yang sholihun likulli zaman wa makan. Agama Islam yang relevan dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan pengantar ini bisa mengantar kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Adanallahu wa yajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.